warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita bersama kitab Ma'alim fi Tariqi Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz ibni Muhammad ibni Abdullah As-Sadahan rahimahullahu ta'ala wa hafizah. Kita masuk ke muqaddimah yang kedua. Tatkala beliau mengatakan muqaddimatun fi fadli ilmi wa tahsili, pendahuluan tentang kemuliaan ilmu dan mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Selawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada yang paling mulia di antara para nabi dan para rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat dan salam itu berlanjut kepada keluarga serta para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd. Selanjutnya, fa innal insan la yansharihu sadruhu. Sesungguhnya manusia benar-benar lapang dadanya, wa yatma'innu qalbuhu, dan akan tenang hatinya. Dua kata ini, dua kalimat ini adalah arti daripada kebahagiaan yang sebenarnya. Kapan manusia lapang dadanya, tenang hatinya? Idza ra'a tullabal ilmi fi halaqatil ilmi, apabila mereka melihat para penuntut ilmu berada
di halaqah-halaqah ilmu. Beliau mengatakan fahum qad taraku ladzatan naum. Mereka para penuntut ilmu telah meninggalkan nikmatnya tidur. Wa hajarul firash. Mereka menghajar, meninggalkan kasur-kasurnya. Fi waqtin yahja'un nas fihi. Pada saat manusia terlelap padanya. Wa taraku sa'iral maladzat. Dan mereka meninggalkan seluruh kelezatan-kelezatan. Yang diinginkan adalah kelezatan dunia. Yang tidur di belakang dibangunkan. Di belakang yang tidur dibangunkan. Ya. Baik. Beliau mengatakan wa taraku sa'iral maladzat. Mereka para penuntut ilmu itu meninggalkan seluruh kelezatan-kelezatan. Jemaah, anak-anak santri sekalian, Syekh di sini menjelaskan mereka meninggalkan lezatnya tidur, sedangkan kita duduk di majelis ilmu dalam kondisi tidur. Bagaimana ini? Sungguh terbalik kondisinya. Oleh karena itu, yang melihat temannya tidur dibangunkan, ya, dibangunkan. Baik, beliau mengatakan wa ataru amran yarjuna bihim najata fid dunya wal barzakh wal akhirati. Mereka lebih mendahulukan perkara yang mereka berharap dengan perkara tersebut mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia, di barzakh dan di akhirat. Ini bersifat penuntut ilmu. Mereka lebih mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia ini. Sebagaimana mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mereka mengetahui bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu akhirat lebih baik dan lebih abadi. Oleh karena itu para penuntut ilmu mereka senantiasa mendahulukan kenikmatan abadi dibandingkan kenikmatan yang semu. Beliau mengatakan wa qad madahallahu hamili al-ilma wa qad madahallahu hamili al-ilmi faqal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyanjung, memuji para pengemban ilmu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang manusia-manusia yang mengemban ilmu tersebut dengan mensifati khasyah. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama, karena mereka mengerti akan keagungan, akan kebesaran, akan kedudukan Allah Jalla wa'ala, dan mereka tahu akan kerendahan, akan kerdil dirinya di hadapan Allah Zat Sang Maha Raja. Wa khassal ulama bil khasyati. Para ulama dikhususkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan sifat al-khasyah, yang memiliki rasa takut yang didasarkan dengan ilmu. Limada li'annahum a'rafun nasu billah, karena mereka adalah manusia yang paling mengenal Allah. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbih a'raf. Tatkala setiap hamba mereka mengenal Tuhannya,
lebih mengenal Tuhannya, kana lahu arja minhu, kana lahu arja wa minhu akhwaf, tentu dia lebih mengharap pada Allah dan lebih takut darinya. Kedudukan manusia di hadapan manusia, kalau dia tahu kedudukan manusia itu besar, tinggi, memiliki pangkat kehormatan yang besar, semakin dia mengenal orang tersebut, dia akan semakin takut, dia akan semakin sungkan, dia akan semakin segan, dan seterusnya. Walillahi mathalul a'la. Demikian permisalan kepada Allah lebih tinggi. Kalau sekiranya manusia mengenal akan kebesaran Allah, maka dia akan semakin mewujudkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia tidak takut ketika dia mau bermaksiat? Dia tahu Allah Sami, Allah Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Syadidul Iqab, sangat keras adabnya. Oleh karena itu, dengan demikian rasa takut tersebut muncul karena dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, maka dia hanya berharap kepada Allah, karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Allah sang Maha pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi karunia, Allah Jalla wa Ala yang apabila memberi tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, Engkau tidak ada seorang pun yang mampu menghalangimu jika Engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau telah mencegahnya. Dengan demikian semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa khassallahu wa khassal ulama bil khasyah. Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan para ulama memiliki sifat khasyah, li'annahum a'rafun nasu billah, karena mereka manusia karena mereka adalah manusia yang paling mengenal Allah. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbih a'raf. Tatkala seorang hamba dengan Tuhannya, dia semakin kenal, semakin mengerti, kana lahu arja, tentu dia akan semakin besar harapannya kepada Allah, wa minhu akhwaf, dan dia akan semakin takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap segala karunia hanya kepada Allah, takut dari siksa dan azab kepada Allah, karena dia sudah kenal siapa Allah, karena dia sudah mengerti siapa Allah. Nah, untuk mengenal siapa Allah sebenarnya butuh ilmu, butuh belajar. Dengan demikian kita akan lebih mengenal siapakah Allah Jalla wa Ala. Kita akan lebih mengerti apa yang menjadi hak-hak Allah, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah. Maka para ulama Allah khususkan dengan khasyah, rasa takut. Kemudian beliau mengatakan, fal ilmu sababun limardatillahi ta'ala. Ilmu adalah sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seorang mendapatkan ridha dari Allah itu ilmu juga. Ingat, jika Allah telah ridha, segala urusan akan mudah. Karena lawan daripada ridha adalah sukhtu wal ghadab, kemurkaan. Kalau Allah telah ridha kepada hambanya, maka apapun akan dia beri. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, innallaha idza ahabbal 'abda nada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulan. Sesungguhnya Allah jika cinta kepada hambanya, maka Allah akan panggil malaikat terdekatnya, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah kabarkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulan,
wahai Jibril, aku cinta dengan fulan. Fa'ahabbu, cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun cinta kepadanya. Thumma nada Jibril ahlas sama, lantas Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Seluruh malaikat dipanggil. Kemudian Jibril mengkhabarkan, innallaha yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah cinta dengan fulan. Fahabbu, maka Jibril perintahkan seluruh penduduk langit untuk cinta kepada fulan. Fa'ahabbahu ahlus sama, fa'ahabbahu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit cinta dengannya. Itu kalau Allah sudah ridho, itu kalau Allah sudah cinta dengan hambanya. Allah umumkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Dan cinta Allah tak sama dengan cinta makhluknya. Bagaimana sama? Allah sang Khalik, sedangkan kita makhluk. Sedangkan kita makhluk. Maka daripada itu, ilmu sebab dengannya seorang hamba mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Jemaah, kalau kita mau cari ridho manusia, ada pepatah mengatakan ridho nas, ridho la yudrak. Ridho dari manusia itu nggak akan pernah kamu dapat. Sebuah kisah, seseorang anak dengan seorang ayah memiliki seekor hewan tunggangan, keledai namanya. Maka tatkala dia melewati sebuah kampung, mereka melihat anaknya naik di atas keledai. Ayahnya menuntun keledainya. Apa kata penduduk kampung? Itu anak kurang ajar. Masa ayahnya disuruh nuntun keledai, anaknya naik di atas keledai. Mendengar berita itu, maka sang ayah menurunkan anaknya. Maka ayah naik di atas keledai. Kemudian anaknya yang menuntun keledai. Kemudian mereka berjalan masuk di kampung yang kedua. Maka penduduk kampung mengatakan, itu ayah tak punya belas kasih. Masa anaknya disuruh nuntun keledai, ayahnya di atas keledai. Melewati kampung tersebut, akhirnya sang ayah pun turun. Kemudian maka ayah itu dan anaknya dua-duanya berjalan, tidak menunggangi keledai. Maka kampung ketiga mengatakan, itu manusia kurang bersyukur, punya hewan tunggangan kok tak ditunggangi. Mendengar hal itu, mereka berdua naik di atas keledai, masuk di kampung keempat. Kampung keempat mengatakan, itu manusia tak mengerti kasihan dengan hewan. Hewan keledai itu kecil, masa dinaiki dua orang. Ridho manusia kamu gak akan pernah dapatkan. Walaupun kamu infakkan hartamu seluruhnya, kamu tidak akan pernah dapatkan. Maka jangan pernah cari ridho manusia. Jangan pernah cari ridho dari manusia. Carilah keridhaan Allah. Tatkala Allah ridho, Allah panggil malaikat Jibril. Allah kabarkan kepada Jibril bahwasannya Allah cinta fulan. Kemudian Jibril kabarkan kepada penduduk langit, Allah cinta fulan. Penduduk langit semua mencintainya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Thumma yuda'u lahul qabul fil ardh. Kemudian akan diletakkan penerimaan hati-hati manusia di muka bumi. Itu jemaah. Jangan kita cari keridhaan manusia. Dengan ilmu kita mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa ala. Dengan ilmu jemaah. Dengan ilmu. Oleh karena itu para sahabat Rasul dipuji dengan pujian-pujian dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kenapa bisa mereka mendapatkan pujian itu? Karena ilmu yang mereka miliki jemaah. Karena ilmu yang mereka miliki. Ustaz, bukankah mereka
dipuji oleh Allah karena keimanannya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Bukankah mereka karena keimanannya, Ustaz? Jawabannya antum buka di dalam buku Utshulut Tsalatsah di awal-awal. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi beliau menyebutkan, i'lam, ketahui, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib setiap muslim dan muslimah mempelajari 4 perkara. Yang pertama apa? Ilmu. Lihat, yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, amal dengan ilmu. Yang ketiga, sabar. Yang keempat apa? Kemudian apa? Yang ketiga dakwah, yang keempat sabar. Yang didahulukan ilmu. Betul? Kemudian Syekh mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Wal 'asr. Innal insan lafi khusr. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Cerdasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan dalil iman dengan ilmu jemaah. Kenapa? Karena tak mungkin seorang menggapai keimanan tanpa ilmu. Antum tahu? Tidak mungkin seorang bisa capai keimanan sebelum adanya ilmu pada dirinya. Oleh karena itu, Syekh menjadikan ilmu dulu sebelum dia beramal, berdakwah dan sabar. Beramal tanpa ilmu tak bisa. Berdakwah tanpa ilmu tak bisa. Sabar menghadapi sebuah masalah tanpa ilmu tak juga bisa. Syekh jadikan dalil ayat di dalam surah Al-'Asr tersebut tentang keimanan dengan ilmu. Karena seorang tidak akan bisa menggapai keimanan tanpa ilmu. Itu para sahabat dipuji karena keimanan mereka, karena ilmu yang ada di dada para sahabat. Sudah paham? Ya nak? Ya Abdullah? Sudah paham? Paham ya? Subhanallah. Bisa dimengerti? Ya? Bisa dimengerti ya? Jadi itu cerdasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dijadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwasanya seorang harus memiliki ilmu. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Perintahnya apa? Ilmu duluan kan? Sebelum dia mengimani tentang keberadaan Allah yang esa. Betul? Kata Allah, wa'lam, ilmui dulu bahwasanya Allah zat yang maha esa. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, baru dengan amal. Oleh karena itu, untuk menggapai ridho Allah, yang pertama dengan ilmu. Fal ilmu sababun limardatillahi ta'ala wa sababun lil hayati thayyibati fid dunya wal hayatil barzakhiyyati wa fil hayatil ukhra. Dan sebab mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan bahagia di barzakh dan di negeri akhirat dengan ilmu jemaah. Maka kalau belajar jangan tidur. Anak-anakku, kalau belajar jangan tidur. Kalau belajar tidur nggak dapat ilmu. Ya, harus dibuka matanya. Mereka tinggalkan kelezatan tidur. Para penuntut ilmu seperti itu, meninggalkan kelezatan tidur. Wal ilmu sababun li taqwimis suluk wa tahdhibi an-nufus. Dan ilmu juga adalah sebab
untuk meluruskan akhlak-akhlak manusia dan melatih dan menata jiwa-jiwa manusia dengan ilmu. Cuma antum perhatikan, dulu dia preman, belum punya ilmu. Begitu dia belajar, lembut hatinya. Masih ingat dengan seorang begal di masa tabi'in yang bernama Fudail ibn Iyad. Dulu preman Fudail bin Iyad itu. Tapi kalau antum sekarang buka dalam buku-buku sejarah, antum akan temukan namanya Fudail bin Iyad adalah seorang alim ulama yang kata-katanya menjadi kata-kata mutiara. Selalu diambil ucapannya oleh para ulama. Dulu dia preman. Begitu dengan dapat ilmu agama ini, lembut hatinya, bisa meluruskan akhlak, juga bisa menata jiwa. Ilmu agama itu jemaah. Kalau disebutkan ilmu secara mutlak yang diinginkan ilmu agama. Dan ilmu adalah sebab untuk meluruskan akhlak. Kemudian melatih jiwa-jiwa manusia. Sebenarnya secara visual yang didapatkan dalam fakta kehidupan, orang-orang awam pun dia paham. Sebagian orang tua kebanyakannya itu kalau ngelihat anaknya sudah bandel nih, ini nggak bisa diurus lagi nih, di mana ditaruh? Hah? Pesantren. Untuk apa? Biar lurus akhlaknya, ya kan? Maka antum, anak-anakku sekalian, menjadi contoh untuk orang-orang yang di luar. Kalau kita sendiri yang di pesantren, yang belajar agama, rusak akhlaknya, bagaimana yang di luar? Antum paham? Kalau yang di pesantren saja rusak akhlaknya, karena mereka menganggap bahwasannya anak yang sudah rusak bagaikan kain yang sudah kotor. Mereka datangkan di sebuah pesantren seperti laundry. Dia datangkan dengan kotor, pulang maunya bersih, terlipat, rapi, wangi. Demikian itu yang dipahami oleh manusia-manusia di luar sana. Oleh karena itu, kalau kita yang di pesantren rusak akhlak kita, nggak betul akhlak kita, maka yang di luar sana akan lebih parah daripada kita. Cukup antum bercermin kepada diri antum sendiri. Kira-kira saya sudah baik betul? Sudah baik atau belum ketika saya sudah mempelajari ilmu agama ini? Sudah berubahkah akhlakku dalam bersikap kepada guruku, dalam bersikap kepada temanku, dalam bersikap kepada orang tuaku? Sudahkah aku bisa mengabdikan diriku untuk orang tuaku dengan mendoakannya, dengan tidak menyusahkannya, dengan tidak menyulitkannya, yang taunya uang jajan pekanan, yang taunya uang jajan bulanan, SPP harus dibayar, buku harus dibeli, baju harus dibeli, belajar tidak. Ini penyakit. Ini penyakit. Maka daripada itu, kalau sudah di pesantren, ingat, ya, anak-anak yang sudah masuk pesantren berani nyantri, berani mandiri, berani nyantri, harus punya budi pekerti. Demikian itu santri. Nggak usah manja jadi santri, ya, nggak usah manja jadi santri. Harus ada perjuangan. Wa huwa sababun liman akhlasan niyyah fi talabihi wa tatbiqihi lin najati minasyurur. Dan dia, ilmu itu adalah sebab bagi orang yang ikhlas niatnya. Oleh karena itu, terus luruskan niat. Setiap hari perbaiki niat dalam menuntut ilmu, ya, dalam mencari ilmu dan mempraktekannya, menerapkannya untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dari berbagai keburukan. Orang yang menuntut ilmu, ikhlas niatnya, ilmu menjadi sebab mendapatkan keselamatan dari berbagai kejelekan, terutama kejelekan dunia sebelum di akhirat. Antum lihat jemaah,
manusia tanpa ilmu seperti hewan ternak, nggak tahu aturan. Itu manusia tanpa ilmu. Dengan ilmu, dia akan selamat dari berbagai keburukan dan kejelekan di dunia sebelum di akhirat. Ingat, di dunia kita masih ditanya tentang ilmu. Di akhirat, di barzakh, akhirat pertama kita masuk alam barzakh, yang ditanya masih ilmu. Coba nanti sudah kita ke mahsyar baru amal. Ingat, di barzakh itu masih ditanya ilmu. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ini ilmu ini, kan gitu ya. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? 3 pertanyaan ini dalam kuburan coba. Ini yang ditanyakan ilmu, yang diiringi dengan praktek amal. Kamu tidak akan bisa jawab kalau kamu tidak praktekkan dengan amalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan tetapkan, kokohkan kaki orang-orang yang beriman. Cukup dengan iman? Tidak akan sampai kepada keimanan sebelum berilmu. Allah akan tetapkan kaki orang-orang yang berilmu dengan ucapan yang benar. Ditanya, man rabbuk? Dia jawab, Tuhanku Allah. Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Muhammad. Wa ma dinuk? Islam. Dia bisa jawab jemaah. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmunya, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan di alam barzakh. Antum ingat, di barzakh itu ada sesosok malaikat. Yang malaikat itu dia membawa palu jemaah. Palu itu kalau diketokkan ke gunung hancur jadi debu. Dan itulah yang akan digunakan untuk menyiksa penghuni kubur. Selamatkan diri kita dari kekejaman para malaikat di dalam siksa kubur jemaah. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita harus ikhlaskan diri kita dalam menuntut ilmu lin najah minal syurur, untuk selamat dari berbagai keburukan di dunia. Tidak seperti binatang, tidak seperti hewan ternak. Di barzakh selamat dari siksa para malaikat. Kemudian sampai kepada mahsyar, Allah berikan kemudahan-kemudahan sampai melewati sirat, sampai di qantara, sampai masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Butuh ilmu. Butuh ilmu semua. Ya. Ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha. Berbagai jenis dan berbagai macam daripada keburukan-keburukan tersebut. Beliau mengatakan, wa indama yajtami'ul ahibbatu liyanhalu min ba'di ahibbatihim. Tatkala orang-orang yang kami cintai mereka berkumpul untuk menimba, meneguh dari sebagian yang lain dari orang-orang yang mereka cintai, menimba ilmu. Yata'allamun wa yu'allimun, mereka mempelajari dan mereka mengajari. Jadi kalau kita di pesantren itu, kalau kita sudah punya ilmunya, temannya nggak tahu, ajari jemaah. Apa kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala? Engkau mengajarkan temanmu sekali, itu seperti merojaah 10 kali. Engkau mengajarkan temanmu sekali, seperti merojaah 10 kali. Jadi kalau engkau sudah punya ilmunya dalam masalah nahwu misalnya, engkau paham, ajarkan temanmu, akan semakin Allah kuatkan ilmumu. Demikian. Jangan pelit dengan ilmu itu. Ilmu disimpan berkurang. Kalau duit disimpan dia tetap. Kalau ilmu disimpan berkurang. Maka ilmu harus dibagi. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa da'watu ilaihi. Dia harus sampaikan ilmu yang dia punya. Kan gitu ya? Baik, lanjutkan. Beliau mengatakan wa inda ma yajtami'ul ahibbatu yanhaluna min ba'di ahibbatihim. Tatkala orang-orang
yang kami cintai mereka berkumpul untuk menimba ilmu dari sebagian yang lainnya dari orang-orang yang mereka cintai. Yata'allamuna wa yu'allimun, mereka belajar dan mengajarkan. Fa inna hadza yu'addu qurbatan min a'dhamil qurbat. Allahu akbar. Maka yang demikian ini belajar dan mengajarkan ilmu itu dianggap sebagai qurbah. Apa itu qurbah? Kedekatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan min a'dhamil qurbat. Antum bayangkan ini. Ibadah yang paling agung. Tidak ada satupun ibadah yang paling agung dibandingkan ibadah menuntut ilmu setelah ibadah-ibadah yang wajib. Antum bayangin ya, antum tahajud, antum duha, antum sholat, sunnah, semua itu dibandingkan dengan menuntut ilmu tak sebanding. Oleh karena itu Imam Ahmad Ibni Muhammad Ibni Hanbal, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu nggak ada suatu apapun yang bisa menandinginya. Bagi siapa? Liman akhlasan niyah. Bagi orang yang mau mengikhlaskan niatnya. Ikhlaskan niat. Bagaimana cara mengikhlaskan niat? Liraf'il jahl an nafsi wa an ghairi. Untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya baru pada diri orang lain. Dengan demikian ilmu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Antum bayangkan ini, ya, ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Cukuplah dengan ilmu seekor hewan lebih mulia dari hewan yang lainnya. Antum kalau punya kuda yang sudah antum berikan ilmunya, antum sudah latih, antum didik untuk memanah. Yang satu lagi kuda yang tidak terlatih, yang belum pernah dididik, tidak punya ilmunya untuk panahan. Kalau dijual, kira-kira mana yang lebih mahal? Kuda yang terlatih atau kuda yang belum terlatih? Itu hewan jemaah. Itu hewan. Bagaimana dengan manusia? Kalau dia semakin berilmu, akan semakin tinggi kedudukan dan derajatnya. Oleh karena itu, dikisahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tatkala beliau berkunjung kepada muridnya Ahmad ibn Hanbal, beliau tidak tidur malam jemaah. Dan beliau tidak salat malam, tapi beliau mempelajari satu dalam bab fikih. Karena beliau menjelaskan bahwasanya mempelajari ilmu lebih mulia dibandingkan seluruh amalan ibadah apapun selain amalan ibadah yang wajib. Lihat bagaimana para salaf kita dahulu. Beliau mengatakan, wa kana salafuna yashudduna rihala matihim talaban lil ilmi. Dahulu orang-orang generasi pertama sebelum kita, mereka melaksanakan, mau mereka berletih-letih, bersusah payah dalam melakukan perjalanan dengan tunggangan-tunggangan mereka dalam rangka menuntut ilmu agama. Kalau orang sekarang tur nggak tahu kemana, tur sana tur sini, nggak ada yang dia tuju dalam ilmu agamanya. Kalau zaman dahulu jemaah, mereka rihlah li talabil hadis. Rihlanya untuk cari hadis jemaah, menuntut ilmu agama yang mereka cari. Wa katsirun minna qad qara. Kebanyakan kita sudah baca, Ausami sudah dengar maqama bihil muhadditsun, apa yang telah dilakukan oleh para ahli hadis min rihlatihim at-tawilah, dari perjalanan-perjalanan mereka yang panjang dalam menuntut ilmu. Allati laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Yang mana kalau bukan karena sanad, niscaya
orang akan berbicara sekehendaknya. Apa arti sanad? Apa arti sanad? Baik. Ada pelajaran mustalah, Ustaz? Enggak ada mustalah. Oh, belum ya. Baik. Jadi ada sanad, ada matan. Kan gitu ya? Kalau sanad itu silsilah rijal sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa diketahui kedustaan seseorang ketika dia menyampaikan ilmu hadis. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Ahli bid'ah zaman dahulu sampai sekarang itu sama modelnya. Kalau nggak ada matannya, mereka susun sanadnya sendiri, buat matan baru. Nama ilmunya itu tarkibul hadis. Dia susun sendiri, sanadnya dari fulan digabungkan sampai ketemu. Kemudian dia buat hadisnya. Ini palsu. Dicek sama ulama, ketahuan. Alladzi laula isnad laqala man syaa ma syaa. Yang karena kalau bukan sanad semua orang akan bicara semaunya gimana. Sekarang tidak bisa mereka asal bicara. Kalau mereka bicara, datangkan sammu rijalakum. Mana rijal hadis kalian? Mana pembawa hadis kalian? Oleh karena itu ketika ada orang yang berbicara menyampaikan hadis tentang Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Ahmad ada di situ. Imam Ahmad tidak tahu itu hadis. Kemudian Imam Ahmad ditanya oleh Yahya bin Ma'in, apakah kamu pernah mendengar hadis itu? Dia katakan tidak. Lalu kita datang kepada dia, kamu dapat hadis dari siapa? Dia katakan dari Ahmad bin Hanbal. Saya Ahmad bin Hanbal. Dia katakan, emangnya Ahmad bin Hanbal cuma kamu? Ada Ahmad bin Hanbal yang lain. Ketahuan kedustaannya jemaah. Hah? Untuk bayangkan itu. Kalau ini sudah kena getahnya sendiri dia. Di majelisnya ada ahli hadisnya. Ketahuan jemaah. Ketahuan. Oleh karena itu jemaah, mereka mencari ilmu hadis, mereka berjalan. Bukan 1-2 hari. Kebanyakan mereka perjalanan ahli hadis yang paling singkat dari Mekah ke Madinah. Itu jarak berapa? 450 km. Di masa itu pakai onta 6 hingga 7 hari. Di masa itu yang paling dekat. Fahada Syu'bah. Lihat, ini bagaimana Syu'bah. Syu'bah seorang tabi'in, imam Irak. Dia adalah imam berada di negeri Irak. Rahimahullah ta'ala. Yarhal syahron kamilan. Dia pernah melakukan perjalanan rihlah 1 bulan penuh fi talabin hadithin, untuk mencari satu hadis. Sami'ahu min tariqi lam yamurra alaihi. Yang dia mendengar hadis yang dia nggak pernah dengar hadis itu. Dia dengar hadis, tapi saya nggak pernah hadis ini. Maka untuk memuaskan hatinya ditanya, kamu dapat hadis ini dari mana? Syu'bah dari Irak jemaah. Maka Syu'bah pergi ke Mekah. Karena orang itu mengatakan, hadis ini saya dapat dari Mekah. Pergi beliau ke Mekah. Begitu sampai Mekah, bertanya kepada penduduk Mekah. Maka penduduk Mekah mengatakan, wahai Syu'bah, saya dapatkan hadis ini dari Madinah. Maka Syu'bah berjalan menuju negeri Madinah. Jangan antum bayangkan zaman sekarang pakai kereta api cepat cuma 2 jam, ya. Ini berjalan kaki, panjang waktunya. Kalau panas kepanasan, hujan kehujanan, dalam kondisi yang sangat meletihkan, berjalan sampai di negeri Madinah. Apa kata penduduk Madinah? Wahai imam, kita dapatkan hadisnya dari negeri Irak. Syu'bah dari mana? Hah? Dari Irak. Kan gitu ya? Dia ketika mendengar hadis tersebut, katanya dari Mekah, pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, katanya di Madinah, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, kata penduduk Madinah, wahai imam, kami dapat hadis ini di Irak. Pergi ke Irak jemaah, balik ke kampung halaman. Ternyata hadis itu ada di kampung halamannya. Maka beliau cari-cari sampai ketemu. Ternyata begitu ditemukan hadisnya, apa kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi? Beliau mengatakan, faida huwa haditsun dhaif. Ternyata hadisnya dhaif jemaah.
Subhanallah. Sudah keliling negara, dapat cuma satu hadis, hadisnya dhaif. Tapi jamaah, mereka itu tidak melihat hasil, tapi yang mereka lihat usaha besar. Allah melihat kita usaha jemaah, usaha yang besar yang dilakukan oleh Imam Syu'bah, menghasilkan dua, walaupun hadis itu dhaif, tapi perjalanan panjangnya menjadi pelajaran untuk para penuntut ilmu. Yang diambil bukan hadisnya yang dhaif, tapi yang diambil pelajaran panjang, perjalanan panjang yang ditempuh oleh Imam Syu'bah. Paham antum ini? Paham? Ya demikian. Coba antum sekarang, adakah di antara antum yang dari daerahnya datang ke pesantren ini perjalanan 1 pekan? Ada? Yang paling jauh siapa? Angkat tangan. Ustadz kasih hadiah. Yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Ustadz kasih hadiah. Antum dari mana? Dari Padang. Yang lebih jauh dari Padang ada? Ada lagi? Baik, Ustadz kasih hadiah. Baik, yang paling jauh siapa? Ada? Baik, ini hadiah buat antum, Masya Allah. Dari Padang ya, Masya Allah. Semoga antum bisa mengharumkan daerah antum di Padang. Jemaah, dari Padang kemari berapa lama? 2 hari, 1 malam. Naik apa? Naik bus. Dingin atau panas? Dingin ya? Subhanallah. Berhenti di terminal, di tempatnya yang asyik, kan gitu ya. Makannya enak. Syu'bah tidak seperti itu jemaah. Syu'bah berjalan kaki, terkelupas telapak kakinya dalam menuntut ilmu agama. Mereka para ulama ketika mencari ilmu agama ini, yang kalau bukan karena sebab mereka, kita nggak kenal kemurnian Islam jemaah. Untuk bayangkan, kalau bukan karena sebab mereka, kita tak kenal kemurnian agama yang dibawa Rasulullah. Mereka kencing darah sampai keluar darah dari tubuhnya untuk mencari satu hadis. Untuk bayangkan. Oleh karena itu, begitu kita duduk di sini sampai di sini, subhanallah, bukan 1-2 hadis kita dengar, 10, 20, kadang sekali majelis bisa 50 hadis. Antum bayangkan. Demikian coba. Oleh karena itu kita banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Allah mudahkan segala fasilitas untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang untuk tidak belajar di masa kini. Di masa kini nggak ada alasan lagi. Tegak hujjah baginya. Kecuali mereka orang-orang yang terpojok pencil perkampungan yang sangat jauh, listrik pun nggak masuk. Itu mungkin jemaah. Kalau kita masih di daerah-daerah seperti ini, tidak ada alasan. Telah tegak hujjah bagi kita bahwasannya wajib kita belajar ilmu agama ini. Nanti bayangkan, banyak bersyukur dengan usaha keras para ulama. Oleh karena itu, siapa yang ketika berdoa mendoakan para ulama? Ustaz kasih hadiah. Nggak ada jemaah. Allahu Akbar. Itulah makanya ilmu kita kurang berkah. Kenapa? Karena kita tak mau mendoakan ulama kita, tak mau mendoakan ustadz-ustadz kita. Yang doain ustadznya, yang doain Ustadz Faisal di sini siapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Antum doainya. Masya Allah, antum mana kasih hadiah. Antum jemaah tidak boleh ya, di antara bentuk kedurhakaan seorang talib tidak mendoakan gurunya. Doakan gurunya jemaah agar terlindung, terjaga dari berbagai kejelekan dan keburukan. Oleh karena itu, antum perhatikan tuh, orang-orang kalau belajar di Madinah, begitu dia membaca, dia katakan qala rahimallah, qala hafizahullah. Itu doa atau bukan? Doa.
At-tarahum wat-taradi, bagian daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu suka mendoakan jemaah. Para sahabat didoakan radhiyallahu anhum. Para ulamanya didoakan rahimahumullah ajma'in. Demikian. Bagaimana kita mau dapat kemurnian ilmu dari guru kita kalau kita sendiri tidak mau memberikan sedikit dari titipan doa kita untuk guru-guru kita? Doakan guru-guru kita, siapapun guru antum, doakan mereka kebaikan untuk mereka, baik di urusan dunia ataupun akhirat. Kemudian jemaah, masih cukup waktunya? Sudah habis? Enggak ada kertasnya, saya tunggu mana kertasnya. Subhanallah, enggak ada kertasnya. Baik, insya Allah besok kita akan cerita tentang Jabir bin Abdullah, ya, yang lebih dahsyat lagi dibandingkan kisahnya Syu'bah. Kenapa? Karena Jabir bin Abdullah ini sahabat, sedangkan Syu'bah di bawah level sahabat. Oleh karena itu jemaah, semangat menuntut ilmu agama ini agar kita bisa mendakwakan Islam dan kemurnian Islam itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.